Setia di dekatmu, hatiku meresah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rekan-rekan yang berbahagia, terima kasih telah hadir. Sebagaimana biasanya kita merangkum materi kali ini sesi 11 ya, pada minggu inisiasi ke-11 mata kuliah manajemen pemasaran. Bersama saya sebagaimana biasanya Sri Yusriani Sarah dari Billund, Denmark pada pukul 6 jelang malam. Kita buka PPT-nya. Baiklah rekan-rekan, berkenaan dengan organisasi fungsi pemasaran dan peran organisasi pemasaran. Ya, pokok bahasan kita mengenai organisasi fungsi pemasaran serta peran organisasi pemasaran bisa kita baca lebih dalam mengenai kecenderungan praktek pemasaran, kemudian tentang organisasinya ya, sebagaimana secara umum kita bisa melihat di organisasi atau perusahaan masing-masing tempat kita berkarya. Kemudian organisasi departemen pemasaran. Itu dibedakan, satu organisasi geografisnya, dua organisasi manajemen produk atau mereknya, kemudian yang ketiga organisasi manajemen pasar, yang keempat organisasi manajemen matriks, yang kelima organisasi divisi korporasi. Ya, penjelasannya insya Allah rekan-rekan sebagai pemasar atau staf di manajemen pemasaran sudah sangat memahami hal ini. Kemudian ada juga kita dapat memperdalam mengenai hubungan departemen pemasaran dengan departemen lainnya. Selanjutnya, peran organisasi pemasaran. Yang pertama, untuk senantiasa mengimplementasikan CSR, ya, ada tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab sosial itu sendiri ada pengaruh, tentu saja pengaruh citra positif perusahaan, dan bisa menjawab segala pertanyaan masyarakat atau pelanggan. Kemudian ya, ada beberapa dimensi dari tanggung jawab sosial perusahaan, ya antara lain mengenai tanggung jawab sosial itu sendiri, mengenai marketing atau corporate citizenship, kemudian kepedulian terhadap stakeholders, kemudian etika pemasarannya, gitu ya, cost-related marketing, and strategic philanthropy. Kemudian ada penjelasan mengenai CSR yang ini nanti kita ada pada tutorial webinar biasanya bagaimana penjelasan yang lebih singkat mengenai implementasi CSR. Kemudian tentang social marketing. Dan biasanya dilakukan oleh instansi pemerintahan atau organisasi sosial masyarakat nirlaba. Ada pemasaran sosial. Jadi kegiatan ini dilakukan tidak berorientasi untuk memperoleh laba atau keuntungan. Pemasaran sosial merupakan jenis pemasaran yang tujuannya beragam namun berusaha untuk mengubah pola perilaku masyarakat yang buruk ya. Jadi iklan layanan masyarakat yang berpotensi mengakibatkan timbulnya penyakit atau masalah masyarakat. Jadi secara halus CSR, organisasi nirlaba melakukan social marketing untuk pelan-pelan mengubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang baik. Misalnya mengenai perilaku kecanduan rokok, kemudian menjadi tidak merokok. Dan masih banyak hal, misalnya ada perilaku kekerasan, atau di beberapa negara, misalnya perilaku susah, beramah tamah, kemudian ada social marketing mengenai sikap ramah tamah atau sikap murah senyum untuk meningkatkan pelayanan jasa, misalnya seperti itu. Dengan kata lain, program kegiatan pemasaran sosial berusaha mengubah pemahaman, nilai-nilai, tindakan, atau perilaku masyarakat yang buruk. Kemudian, mari kita cermati mengenai bahan diskusi ini untuk belajar mandiri. Tidak banyak,
yang jelas sebagai trigger atau pemacu semangat belajar kita bersama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa organisasi fungsi pemasaran dan peran organisasi pemasaran dalam manajemen pemasaran juga merupakan materi yang penting untuk kita pahami bersama. Organisasi fungsi pemasaran adalah struktur di dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pemasaran. Jadi sebagaimana kita implementasikan biasanya di ranah tempat kita berkarya masing-masing, kita tahu ada subdivisi untuk pengembangan produk, untuk penentuan harga promosi, untuk promosi khusus pada event tertentu, kemudian ada juga untuk distribusi. Fungsi ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen tentu saja. Em, Kemudian juga merencanakan dan melaksanakan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang tentu saja membuat perusahaan memiliki laba yang berterusan dapat meningkat. Organisasi pemasaran bekerja untuk mencapai sasaran, tentu saja sasaran manajemen yang berfokus pada peningkatan penjualan, peningkatan pangsa pasar, kemudian pembangunan kesadaran merek, dan pengembangan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Mengenai analisis sosial marketing yang kita ketahui tadi, jadi ini adalah pendekatan strategis yang menggunakan prinsip-prinsip pemasaran tradisional. Jadi untuk mengena di hati masyarakat. Jadi individu yang melihat layanan sosial marketing ini merasakan ada kebaikan, ada nilai positif dari organisasi atau perusahaan, dan kebaikan sosial itu menjadi lebih luas, bukan sekedar keuntungan finansial perusahaan. Tentu saja sosial marketing harus digarap juga dengan profesional, melibatkan penciptaan, ide kreatif, komunikasi, dan penawaran nilai bagi target audiens dengan tujuan untuk menginspirasi perubahan sosial yang positif. Perusahaan ya yang tadi dalam diskusi mandiri kita bisa contohkan apa coba? Perusahaan yang mampu melaksanakan sosial marketing. Bisa saja teman-teman menyebut organisasi atau perusahaan tempat kita berkarya masing-masing ya. Misalnya saja ada contohnya kalau di beberapa negara ada TSUS. Jadi TSUS ini dalam beberapa dekade telah mendonasikan sepatu kepada anak-anak yang berada di panti-panti, anak-anak yang membutuhkan. Justifikasi untuk efektivitas mereka dalam sosial marketing terletak pada kesadaran merek dan reputasi yang kuat yang mereka bangun melalui inisiatif sosial mereka. Sampai mereka juga membuat film. Jadi mereka melakukan inisiatif sosial yang tidak hanya menarik pelanggan, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Ini ada beberapa penelitiannya, termasuk Batty et al. 2021. Sebagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai bagi konsumen dan masyarakat secara bersamaan dan mengubah angka kemiskinan, terutama dilihat dari penggunaan sepatu sekolah bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan sepatu namun tidak memiliki biaya untuk membelinya. Kemudian perusahaan lain ada namanya, mungkin rekan-rekan jarang mendengarnya, tapi lumayan terkenal, namanya Patagonia. Ini adalah clothing outfit, perusahaan yang memproduksi pakaian khusus di luar ruangan. Jadi ini memiliki komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan hijau. Melalui inisiatif CSR mereka, ada 1% for this planet. Jadi for the planet mereka secara konsisten menyumbangkan 1% dari total penjualan khusus untuk pelestarian dan restorasi lingkungan alam. Jadi mereka aktif dalam kampanye eco-friendly, meningkatkan segala hal untuk kebaikan lingkungan, reboisasi, dan mereka memproduksi produk juga diberikan informasinya kepada masyarakat, difilmkan bagaimana cara produksi mereka dengan prakteknya itu etis dan berkelanjutan, menjaga energi yang dibutuhkan untuk selalu ada saving energi. Kemudian company mendukung adaptasi dengan climate change, selalu menjaga green earth dan meningkatkan kegiatan CSR-nya untuk membantu kehidupan masyarakat yang berada dalam kemiskinan di berbagai negara. Kemudian juga mengkampanyekan lingkungan dalam semua proses produksinya. Perusahaan lain itu inisialnya bisa saya sebutkan ada lagi eh platform es krim, kemudian WP itu ada perusahaan WP itu
Dia punya produk kacamata. Dalam produknya ini dia mengadopsi model buy a pair, give a pair gitu. Jadi kalau udah ada sepasang kacamata yang terjual, kemudian perusahaan juga menyumbang kacamata kepada orang yang berkebutuhan kacamata namun tidak bisa membayar lengkap kacamata yang diperlukannya. Begitu rekan-rekan yang berbahagia, selanjutnya adalah ada lagi contoh perusahaan apa ya? Perusahaan di tempat kita bekerja juga ada perusahaan P, dulu tempat bekerja di perusahaan P, yang mana punya budget khusus untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak bisa sekolah. Kemudian dengan misal nih perusahaan memproduksi produk yang grade A, dia harus utamakan untuk menjadi bahan produksinya. Kemudian ketika didapati ada grade yang di bawah dari produk itu, grade B seterusnya itu disumbangkan khusus ada penerima perusahaan-perusahaan yang lebih kecil yang menerima em, hasil bahan tadi supaya tidak terbuang dengan harga yang lebih murah tentunya. Jadi menampung. Tapi itu juga grade-nya tetap yang bagus dan untuk diolah menjadi yang diubah menjadi kebutuhan lainnya yang diubah menjadi kebutuhan lainnya yang di recycle dan itu memiliki keuntungan yang lumayan. Kemudian ada lagi perusahaan contoh nyatanya kalau sekarang tempat kami tinggal adalah Lego tentunya. Kalau Lego itu sebagaimana sudah saya ceritakan risetnya selalu berkembang dan ada setiap bata Lego itu ada banyak insinyur yang terlibat. Jadi, Lego memiliki CSR yang kuat, tentu saja foundationnya yang sangat akrab dengan masyarakat. Bahkan menurut sahabat-sahabat saya di Eropa, selama dia waktu masih bayi, masih kecil, dia sabar sampai 10 tahun lebih menabung sampai kemudian orang tuanya merasa dia dan adik serta kakaknya cukup untuk bermain ke Legoland itu menabung karena budgetnya lumayan besar untuk berlibur ke Denmark. Jadi dia berkata bahwa pasti Sarah, pasti kamu belum tahu bahwa setiap anak di Eropa menginginkan satu kali seumur hidup bisa berlibur ke Legoland. Dia sampai mengatakan hal seperti itu. Jadi kamu beruntung, kamu bisa ke Legoland anytime, kata dia. Karena sebagai keluarga besar Lego, kami memiliki fasilitas untuk memiliki tiket khusus keluarga, misalnya pembelian dalam satu paket tiket untuk digunakan sesering mungkin dalam 1 tahun pembukaan Legoland, kecuali ketika waktu-waktu high season di musim panas, itu tidak bisa. Jadi benar-benar dari pembukaan di 1 April hingga sampai penutupannya di musim dingin, biasanya terserah kita mau datang kapan saja. Tapi ketika high season itu sangat ramai ya, di high season itu kita eh, tidak datang ke Legoland. Jadi itu demi keamanan bersama juga. Kemudian Lego menggunakan dana secara jor-joran untuk membantu pendidikan anak-anak karena memang mencintai anak-anak sejak dulu. Jadi ada riset untuk yang terbaru waktu itu saya baca beberapa bulan terakhir bahwa dengan adanya keaktifan dalam bermain Lego, anak-anak yang memiliki kemampuan-kemampuan khusus, misalnya fisiknya ada sesuatu yang berbeda dengan anak-anak lain, ternyata kecerdasannya semakin terasah untuk motoriknya, untuk kreativitasnya dengan bermain berbagai variasi Lego bricks. Kemudian demikian pula dengan kaum manula yang mana ada kebutuhan-kebutuhan tertentu dan ketika mengenang kembali bagaimana Lego ya, ada Lego variasinya, Lego masa kecil, ada Lego mesin ketik lama. Itu benar-benar persis sekali dengan mesin ketik lama. Ada Lego yang bisa ngebangun itu tokoh artis-artis zaman tahun 40, 50, 60-an gitu dan itu menghibur hati para
Manula di sini. Jadi di berbagai lokasi, institusi atau lembaga di Denmark, Lego tidak bisa terpisahkan. Lego is Denmark and Denmark is Lego. Biasanya seperti itu. Sekuat itu ikatan mereka, company terhadap kegiatan dalam masyarakat. Itu saja di antaranya rekan-rekan. Insya Allah kita sambung lagi lain kali dan semoga bermanfaat yang sedikit ini. Semoga berkah waktunya dan jangan lupa selalu semangat berprestasi, semangat berkarya. Semangat berkarya. Salam kami dari Billund, Denmark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sara. Jumpa lagi. Barakallahu fikum. Happy learning, happy working, happy researching. This is. See you. See you. See you.